Shalom, selamat pagi, salam channel Injili. Pagi ini kita akan mendengarkan pemaparan makalah dari saudari kita Ripka yang berjudul Langit Baru dan Bumi Baru. Saya persilakan kepada saudari Ripka. Baik, terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan makalah saya dengan judul Langit Baru dan Bumi Baru. Dengan latar belakang, ketika bumi dan langit yang diciptakan oleh Allah sebelumnya itu tercemar oleh dosa. Mengapa demikian? Dan setelah langit yang diciptakan Tuhan dan bumi juga yang diciptakan Tuhan sebelumnya tercemar oleh dosa, maka Allah sendiri yang melenyapkan langit dan bumi itu. Dan setelah Allah melenyapkan langit dan bumi ini, yang pertama itu Allah menciptakan langit baru dan bumi baru. Allah langsung menurunkan sebuah kota Yerusalem baru. Nah, yang di situ Yerusalem ini merupakan sebuah kota yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang menang di dalam Tuhan, yang mempertahankan kesaksian, atau kata lain bahwa mereka adalah orang-orang yang mati demi Kristus. Allah sendiri yang akan diam bersama-sama dengan setiap orang-orang yang menang di dalam Kristus Yesus, dan Ia akan menjadi Allah bagi mereka. Poin yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian dari langit baru dan bumi baru. Ada seorang teolog yang memberi pengertian bahwa langit baru dan bumi baru ini adalah lanjutan dari langit dan bumi yang lama. Tapi saya menolak pendapat ini, dan saya mengambil pengertian dari Alkitabiah, yaitu langit baru dan bumi baru ini merupakan langit dan bumi yang benar-benar Allah ciptakan. Yang pada awalnya Allah menciptakan langit dan bumi dengan amat baik, tetapi akibat dosa yang dilakukan oleh malaikat dan manusia, akhirnya langit dan bumi tercemar oleh dosa. Nah, pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kembali ke bumi, maka terjadilah penghancuran dunia. Dapat kita lihat di dalam kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 10 dan juga 12. Di situ Allah menciptakan langit dan bumi yang baru. Dan sesudah itu Allah menurunkan Yerusalem baru dari langit ke bumi sampai ke tempat kediaman kekal bagi para orang kudus pilihannya. Yang dimana orang-orang yang tetap setia sampai kedatangannya kembali, dan bagi para orang yang mati di dalam Kristus. Poin selanjutnya, saya akan membahas mengenai keadaan manusia selama mereka tinggal di langit baru dan bumi baru. Dapat kita lihat di sini, di Yerusalem baru tidak ada lagi kegiatan makan, karena orang percaya telah menerima yang namanya tubuh kemuliaan. Bahkan juga tidak ada istilah kawin mengawinkan. Yang ada itu hanyalah memuji dan menyembah Allah. Dan di Yerusalem juga tidak ada lagi pemisah antara manusia dan Allah, sebab Allah sendiri sudah tinggal bersama-sama dengan manusia. Dapat kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 3. Nah, di sini orang percaya akan bertemu dengan Allah Bapa, Anak Domba, yaitu Kristus yang bertata di Yerusalem baru. Demikian juga Roh Kudus dan gereja akan ada di Yerusalem, yaitu di Yerusalem baru. Nah, hal ini dipertegas oleh adanya nama-nama dari ke-12 suku Israel dan ke-12 Rasul Yesus yang adalah berasal dari bangsa Israel. Demikian juga bangsa-bangsa non-Yahudi yang percaya akan turut hadir. Poin selanjutnya, aktivitas orang-orang percaya di dalam Yerusalem baru. Yang pertama, yaitu hidup dalam ibadah dan persekutuan bersama Kristus. Dapat kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 12 dan 1 Yohanes pasal 3 ayat 2. Poin kedua, umatnya akan beristirahat secara sempurna, sebab segala penyakit dan keletihan secara fisik tidak akan dialami lagi. Dapat kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 13. Poin yang ketiga, aktivitas orang percaya memiliki pengetahuan yang penuh dan sempurna. Dapat kita lihat di dalam 1 Korintus 13. Dan poin keempat, aktivitasnya yaitu umatnya yang hidup suci tidak akan mengenal dosa lagi. Dapat kita lihat dalam kitab Wahyu 21 ayat 27. Nah, poin yang kelima, aktivitas mereka yaitu sukacita orang-orang kudus. Dan yang keenam, melayani Allah dengan penuh kemuliaan serta hidup berkelimpahan. Di langit baru dan bumi yang baru ini tidak lagi ada air mata, karena bagi orang percaya tidak ada lagi maut dan tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu
Dan ini merupakan perbedaan dari langit baru dan bumi yang baru dengan langit dan bumi yang sebelumnya, yaitu langit dan bumi yang lama. Kesimpulan dari makalah saya, sebelumnya saya telah menjelaskan bahwa ada seorang teolog yang menjelaskan bahwa langit baru dan bumi baru merupakan lanjutan dari langit dan bumi yang lama. Dan saya menolak pendapat itu karena saya mengambil dari Alkitabiah, pengertian dari Alkitabiah, yaitu langit baru dan bumi baru itu merupakan langit dan bumi yang benar-benar Allah ciptakan, yang dimana pada awalnya juga bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi yang baru dengan sangat baik. Tetapi setelah kejadian jatuhnya manusia ke dalam dosa, jadi langit dan bumi menjadi cemar dalam arti bahwa rusak, tercemar akibat oleh dosa. Nah, dengan adanya suatu tindakan Allah untuk menciptakan langit baru dan bumi yang baru, maka setelah itu Allah menurunkan kota kudus yang telah disediakan oleh Allah, yaitu Yerusalem baru, yang dimana tempat ini menjadi tempat kediaman yang kekal bagi orang-orang yang percaya, dalam arti bahwa orang-orang yang kudus, yang dimana mereka ialah orang yang tetap setia menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kembali, dan juga bagi mereka yang telah mati sebelum di dalam Kristus. Demikian presentasi saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudari Ripka atas pemaparan makalahnya dengan judul Langit Baru dan Bumi Baru. Sekian presentasi dari Ripka. Selamat pagi, shalom, salam channel Injil.